Terinfo kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Thalita Saskia Nasana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, kejadian banjir di Jakarta secara tiba-tiba pada Rabu lalu berdampak pada banyak sektor. Ratusan rumah di Kecamatan Jakarta terendam air hingga belasan meter, sedangkan rumah yang berada di posisi bantaran sungai rusak parah. Warga Kecamatan Jakarta yang mendapatkan peringatan dini 30 menit sebelum bencana banjir tiba berhasil menyelamatkan diri. Data korban jiwa yang tercatat akibat banjir sebanyak 30 jiwa luka-luka, hilang 1 jiwa, dan meninggal dunia 1 jiwa. Sedangkan warga yang masih belum ada di posko penyelamatan akibat terjebak di basement rumah sebanyak 4 jiwa. Kejadian keluarga yang terperangkap diawali saat kepala keluarga sedang bersih-bersih di basement. Kemudian banjir tiba-tiba datang. Bagian basement rumah yang kedap air dan sudah dilengkapi peralatan kesehatan dan oksigen dapat digunakan bertahan selama beberapa hari. Keluarga langsung menghubungi rekannya yang kemudian diteruskan ke posko agar mendapatkan bantuan. Posko masih melakukan penelusuran terkait evakuasi agar bisa dilakukan secara maksimal karena arus air masih deras. Selain itu, posko meminimalisir risiko jatuhnya korban karena masih ada potensi banjir susulan. Beralih ke berita selanjutnya yaitu datang dari Hawaii. Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter akibat erupsi gunung berapi mengguncangkan Hawaii dini hari pada pukul 2 pagi dan berpotensi tsunami. Gempa dengan durasi 56 detik tersebut meluluhlantakkan area sekitar gunung berapi. Aliran lahar panas yang mencapai permukiman warga membuat ratusan penduduk dengan lokasi rumah dekat dari puncak gunung segera meninggalkan rumah. Salah satu permukiman yang terdampak paling parah kondisinya luluh lantak akibat terjangan lava. Warga yang kesulitan menyelamatkan diri masih terjebak di reruntuhan, sedangkan sisanya sudah mengevakuasi diri ke posko terdekat. Belasan ekskavator dikerahkan untuk membantu proses evakuasi agar lebih cepat. Sampai kini tercatat lebih dari 1.500 warga sudah berada di pengungsian. Relawan dari berbagai wilayah juga sudah memadati posko pengungsian. Bantuan berupa bahan pangan, pakaian, serta air bersih sangat dibutuhkan. Pemerintah setempat segera mengirimkan toilet darurat agar pengungsi bisa beraktivitas. Gempa yang terjadi kali ini bukan gempa yang terbesar, namun warga tidak berani kembali ke rumah karena intensitas gempa susulan yang masih tinggi dan peringatan dari pemerintah untuk tidak mendekati area bencana. Ulasan terakhir dari rangkuman kami yaitu datang dari Australia. Masyarakat di New South Wales, Australia, diminta waspada pada musim kemarau tahun 2022. Pasalnya tahun 2019 sampai 2020 lalu, kawasan ini sudah berkurang lebih dari 16 juta hektar akibat kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan di Australia adalah dugaan adanya pembakaran hutan oleh oknum tertentu yang diperkuat dengan rekor musim panas dan kekeringan tertinggi. Selain itu, lightning strike juga berpengaruh. Jumlah korban yang jatuh pada peristiwa kebakaran 2019 sampai 2020 sebanyak 451 jiwa dengan rincian 36 meninggal secara langsung, sedangkan sisanya meninggal akibat menghirup asap. Pemadam kebakaran yang turut menjadi korban luka-luka sebanyak 41 jiwa. Kebakaran hutan di New South Wales tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga flora dan fauna di sekitarnya. Ilmuwan memprediksi setidaknya lebih dari 1 miliar spesies terdampak kebakaran. Suhu panas yang terjadi di tahun 2022 mendapatkan respon cepat dari stakeholder terkait. Pemerintah New South Wales menurunkan peringatan dini dan mengevakuasi fauna dengan tingkat kepunahan tinggi. Pihak pemerintah Australia menyiapkan tim khusus yang bertugas untuk mempercepat proses evakuasi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di laporan terkini.
Saya Talita Saskia Nosana, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.